Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Nah, jadi seperti biasa, pagi ini kita jumpa lagi di video sederhana aku. Oke, di video pagi ini kita awali dengan ngerebus telur dulu. Ini aku kasih sedikit garam, katanya supaya telurnya ketika kita kupas itu nggak lengket. Oke, setelah itu kita lanjutin lagi. Di sini aku lagi ngupas nangka muda atau gori. Jadi rencananya pagi ini tuh aku kepengen banget masak santan nangka muda dicampur dengan daun melinjo, kacang panjang, dan juga telur. Nah, ini udah selesai aku kupas. Lanjut lagi. Sekarang mau aku potong-potong. Yang pertama di sini kita potong menjadi 2 ya teman-teman. Setelah itu lanjut lagi kita potong menjadi beberapa bagian. Oh ya, jangan lupa bagian tengahnya ini kita buang. Oh ya, untuk nangka mudanya ketika mau aku rebus ini nggak aku iris kecil-kecil, jadi besar-besar seperti ini. Nanti ngiris kecil-kecilnya itu setelah kita selesai ngerebus ya teman-teman. Ini tadi ketika lagi ngupas sebagian kulitnya itu belum terlalu bersih, jadi kita bersihin lagi. Nah, ini pas banget selesai ngupasin nangka muda, telurnya juga udah matang, waktunya kita kupas. Kita persingkat aja, selesai ngupas telur. Untuk pancinya tadi aku pakai untuk rebus nangka muda. Ini kita tunggu airnya sampai mendidih dulu. Kalau airnya udah mendidih, langsung aja nangka mudanya kita cemplungin. Kita masak kurang lebih sekitar 25 menit atau sampai matang. Oh ya, sambil nungguin rebusan nangka mudanya matang, kali ini aku mau bikin bumbu untuk bacem telur. Ini bumbunya itu simple banget ala aku. Jadi aku pakai ketumbar, bawang putih, sama 2 butir kemiri. Ini kita halusin dulu. Nah, kalau bumbunya udah halus, sekarang kita lanjut untuk siapin air. Di sini aku pakai 1 buah air kelapa. Setelah itu aku tambahin 1 cangkir air biasa. Kemudian untuk bumbunya kita masukin. Dan gak lupa di sini aku tambahin penyedap rasa. Sekarang tinggal telurnya kita masukin. Ini kita masak sampai kuahnya itu menyusut. Nah, di sini aku tambahin 2 gelinding gula Jawa atau gula merah. Jangan lupa sering-sering diaduk jadi supaya bagian bawahnya itu nggak gosong. Nah, di sini airnya itu udah mulai menyusut ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini berarti bacem telurnya itu udah matang. Jadi langsung aja kita matikan kompornya. Oh ya, kenapa tadi tuh aku bacemnya pakai air kelapa jadi supaya lebih enak aja. Dan sekarang kita lanjutin lagi. Di sini aku mau ngerebus kacang tolo atau biji kacang panjang. Sambil nungguin kacang tolonya matang, ini kita bikin bumbu untuk masak nangka mudanya. Ini tuh sebagian bumbunya udah aku iris, tadinya mau aku blender dan nggak taunya listriknya itu kecil teman-teman, jadi terpaksa kita ulek seperti ini. Untuk bumbunya sendiri aku itu pakai ketumbar, pakai jahe, kunyit, sama ada kemiri. Karena bumbunya ini kan banyak ya, jadi aku nguleknya itu per tahap. Ini tadi kalau ketumbar, jahe, kunyit, dan juga kemiri udah halus, kita susul dengan bawang putih dan juga bawang merah. Dan kalau udah halus, ini kita sisihkan dulu. Sekarang aku lanjut mau ngulek cabe. Nah, di sini aku pakai cabenya itu lumayan banyak karena tadi bumbunya aku nggak pakai merica, jadi supaya pedesnya itu lebih mantul. Maklum ya teman-teman, di sini tuh cuacanya dingin, jadi kalau makan yang pedes-pedes itu kayaknya di badan jauh lebih enak. Oh ya, ini aku pakai cabai rawit hijau, aku campur dengan cabai rawit merah. Dan memang benar sekali cabai rawit gunung itu jauh lebih pedas daripada cabai rawit yang di kampung itu. Oke, kalau cabenya udah halus, sekarang kita lanjut untuk bumbu yang kita ulek pertama tadi kita campurin. Jadi kita ulek bareng seperti ini. Dan ini bumbunya udah tercampur, aku anggap udah halus juga, jadi langsung aja kita sisihkan. Membutuhkan tenaga ekstra kalau ngulek bumbu sebanyak ini. Nah, bikin bumbu selesai, untuk nangka mudanya juga belum matang. Sekarang aku mau nyiapin untuk campurannya. Ini aku lagi potong-potong daun melinjo atau daun so. Teman-teman masih ada yang inget gak? Ini aku ngambil daun sonya itu beberapa hari yang lalu waktu kita ngambilnya rame-rame juga. Nah, di sini juga ada sedikit campuran kacang panjang. Kita balik lagi ke nangka muda yang tadi. Ini udah matang, jadi langsung aja kita angkat. Ini udah lumayan dingin, jadi langsung aja kita potong-potong. Ini kita potong-potong sesuai selera. Biasanya kalau aku itu lagi males ngupas nangka muda, jadi suka aku rebus sama kulit-kulitnya. Jadi kita potong-potong besar seperti ini, terus kita rebus sama kulitnya. Jadi menurut aku itu jauh lebih mudah teman-teman. Untuk getahnya juga nggak banyak yang nempel di tangan. Nah, ini udah selesai aku potong-potong. Lanjut lagi aku masukin ke dalam panci karena setelah ini mau aku cuci lagi. Dan yang terakhir di sini tuh aku mau marut kelapa ya teman-teman. Ini adalah pekerjaan yang paling bikin aku malas, yaitu marut kelapa. Tapi ya mau gimana lagi, namanya ibu-ibu, walaupun malas tetap kita lakuin. Soalnya kalau bukan kita yang ngelakuin, mau siapa lagi?
Nggak mungkin kan suami kita suruh buat marut kelapa. Kita persingkat aja soal marut kelapa. Ini udah selesai waktunya kita peras santannya. Di sini aku menggunakan air hangat. Kemudian aku campur dengan air dingin. Oke, selesai meras santan. Teman-teman masih ada yang inget nggak kalau tadi tuh aku ngerebus kacang tolo? Ini juga udah mateng, waktunya kita cuci. Nah, semua bahan dan juga bumbu udah siap. Waktunya sekarang kita panaskan minyak. Kita gunakan untuk numis bumbu yang tadi. Ini tadi udah aku campur dengan serai geprek dan juga daun salam kering. Oh ya, untuk bumbunya ini kita tumis sampai mateng ya teman-teman, karena kan ada rempah-rempahnya. Nanti kalau numisnya nggak bener-bener mateng, rasanya jadi aneh. Jangan lupa kita tambahin penyedap rasa dan juga gula merah secukupnya. Oh ya, karena aku nggak punya wajan yang besar, jadi di sini aku masaknya itu pakai kukusan atau pakai dandang. Karena wajan aku yang besar kemarin itu aku bawa pulang ke kampung, belum sempet aku bawa ke sini lagi. Pokoknya ini semua bahan-bahannya kita masukin jadi satu ya teman-teman. Ini kita tambahin juga santan bening dulu. Ini kita masak sampai mateng, baru nanti kalau udah mateng kita masukin santan kentalnya. Dan gak lupa di sini aku tambahin setengah bungkus penyedap rasa atau Royco. Kemudian kita aduk-aduk lagi supaya tercampur semua dengan bumbu dan juga kuah santan. Nah, kalau udah mau mateng, untuk telur bacemnya ini kita masukin ya teman-teman. Dan yang terakhir sekarang tinggal kita masukin santan yang kental tadi. Ini kita aduk-aduk, kita tunggu sampai santannya mendidih. Nah, sebagian sayurnya itu udah aku kurangin, ini aku pindahin ke wajan. Dan di sini tuh aku tambahin dengan kerupuk kulit sapi. Aduh, ini tuh pasti bakalan enak banget teman-teman. Karena mama aku itu nggak doyan sama kerupuk kulit sapi, makanya aku pisahin dulu tadi. Aku ngambil beberapa mangkok. Nah, ini untuk yang bakalan aku makan sama ayah Kila, ini aku kasih kerupuk sapi. Oke, sambil nungguin sayurnya mendidih, kali ini aku mau goreng ikan baung. Ini adalah ikan baung tangkapan ayah Kila waktu mancing kemarin. Kemarin itu dapatnya nggak terlalu banyak, kira-kira 10 ekor, tapi nggak apa-apa, udah lumayan banget. Udah bisa kita jadikan lauk. Nah, ini ikan baungnya udah matang, jadi langsung aja kita angkat. Sekarang kita lanjut mau ngegoreng sisanya. Oke, karena masakannya udah matang semua, jadi aku mau makan ya teman-teman. Ini ada sayur nangka, ada telur, sama lauknya ikan baung. Aduh, kelihatan banget kalau dari baunya aja udah harum banget. Ini adalah apa namanya, kerupuk kulit sapi. Kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget rasanya, kenyal-kenyal. Kerupuk sapi ini selain kita campurkan di sayur, kita makan biasa seperti ini juga enak banget buat lauk. Teksturnya.